di dalam sirkulasi. Yang ketiga, tubuh berupaya memblokir agar virus tidak terikat oleh reseptor ACE2. Yang keempat, tubuh juga menurunkan intensitas badai sitokin serta menurunkan kecepatan replikasi virus. Nah, itu adalah mekanisme di dalam tubuh kita. Nah, apa yang menyebabkan tubuh kita bisa bertahan? Ternyata ada zat gizi mikro dan zat gizi makro yang berpotensi meningkatkan imunitas tubuh kita. Zat gizi makro itu adalah energi, merupakan hasil dari interaksi dalam siklus Krebs, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, serta asam lemak. Dalam hal ini terpenting adalah asam lemak omega 3. Selain itu, zat gizi mikro yaitu vitamin baik yang larut di dalam air seperti vitamin B6, vitamin C, maupun yang larut di dalam lemak seperti vitamin A, D, dan E, serta beberapa mineral penting yang bisa disebut juga dengan mineral, mikromineral. Itu adalah iron, Fe, atau zat besi, zinc, dan selenium. Mekanisme innate immunity dan adaptive immunity yang melibatkan zat gizi ini akan dibahas ya mendalam, dan kita lihat itulah gunanya ya. Kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu menurunkan risiko sekaligus mengoptimalkan pelayanan. Nah, berkaitan dengan status gizi. Status gizi dapat dinilai dengan menghitung indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Tentu ya, lulusan Stikes Tanah Wali Persada ini sudah mampu melakukan itu ya. Status gizi baik apabila IMT 18,5 sampai 24,9 ya. Lalu ada yang kurang dan malah yang lebih ya. Bagaimana dengan peran zat gizi makro dalam hal ini energi dan protein? Menjaga asupan energi dan protein sesuai dengan kebutuhan tubuh sangat penting untuk menjaga berat badan agar status gizi tetap normal. Dan untuk meningkatkan imunitas tubuh diperlukan peningkatan asupan protein. Dalam hal ini, terutama selama pandemi, konsumsi protein dapat ditingkatkan menjadi 75-100 gram per hari untuk membantu meningkatkan imunitas, karena protein berperan dalam pembentukan imunoglobulin. Imunoglobulin yang spesifik inilah yang berperan melawan virus SARS-CoV-2, yang ini adalah imunoglobulin M dan imunoglobulin Y. Kebutuhan protein dan lemak. Asupan 75-100 gram protein dari mana didapat? Nah, dapat diperoleh dari konsumsi ya. Kalau hari-hari kita makan telur ya, kemudian sumber protein nabati yaitu tempe ya, kemudian ada ayam, ada ikan, dan lain-lain. Sangat sederhana ya. Jadi dikonsumsi pada saat sarapan ya, adalah ada telur, ada ikan ya, ada tempe, demikian pula pada siang. Nah, selain energi protein, zat gizi makro yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh melawan inflamasi akibat infeksi adalah asam lemak tidak jenuh ganda yang disebut juga dengan polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Nah, bagaimana dengan rasio omega 3 dan omega 6? Asam lemak omega 3 adalah jenis asam lemak yang tidak jenuh ganda yang dapat menurunkan inflamasi. Perlu diperhatikan bahwa rasio antara dua jenis asam lemak ini, yaitu omega 3 dan 6, rasionya adalah 4:1. Jadi kita tahu sebenarnya inflamasi adalah reaksi imunitas untuk melindungi tubuh dari serangan infeksi. Namun bila berlebihan akan berbahaya. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengkonsumsi zat gizi yang bisa menurunkan inflamasi yang berlebihan. Nah,
Zat gizi dan inflamasi pada infeksi COVID-19. Pada orang yang terinfeksi COVID-19 terjadi inflamasi yang berlebihan karena tubuh mengeluarkan sitokin, suatu protein yang dikeluarkan oleh sel imun di dalam tubuh seperti sel T helper sebagai respon dari adanya virus yang menginfeksi sel. Oleh karena terjadi replikasi virus yang sangat pesat di dalam sel sehingga menghasilkan virus baru dengan jumlah yang sangat banyak, ya, maka terjadilah kondisi yang disebut dengan badai sitokin atau cytokine storm. Nah, oleh karena itu, menurunkan kejadian inflamasi kronik sebelum timbulnya gejala yang lebih parah dapat mencegah resiko badai sitokin pada penderita COVID-19. Dengan demikian, peran omega 3 berpotensi untuk meringankan inflamasi pada penderita COVID-19. Demikian pula zat gizi mikro, baik vitamin dan mineral. Berbagai vitamin dan mineral berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya. Baik itu zat gizi mikro untuk berkaitan dengan saluran pernafasan akut. Mengingat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang parah, maka sangat besar kemungkinannya bahwa kekurangan berbagai macam zat gizi mikro akan meningkatkan risiko terinfeksi virus ini. Berbagai vitamin, misalnya vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, asam folat, vitamin C, dan vitamin D, serta vitamin E, dan mineral mikro, misalnya zat besi, zinc, dan selenium. Nah, demikian pula asupan ini penting karena akan berkaitan dengan peredaan badai sitokin pada penderita COVID-19. Bagaimana dengan vitamin D yang dapat diproduksi di bawah kulit dengan bantuan sinar matahari? Mekanisme vitamin D dalam meningkatkan imunitas tubuh dengan cara meningkatkan innate immunity dengan menginduksi produksi peptide antimikroba, ya, sehingga memang, ya, wajar kalau penderita COVID-19 diberikan vitamin D. Sinar matahari ini sangat baik untuk menjaga kecukupan vitamin D, dan waktu yang paling baik adalah sekitar jam 10-an, ya, jam 7.30 sampai 10 dengan waktu 5-15 menit dengan seluruh permukaan tubuh. Sedangkan mineral zinc ini sudah lama diketahui bahwa akan memperkuat imunitas garis depan, yaitu ada yang disebut dengan natural killer cell untuk mensekresi interferon. Nah, interferon inilah yang bila zinc cukup maka akan menghambat replikasi virus corona atau virus RNA lainnya. Nah, demikian pula dengan selenium, ya, dan zat besi atau iron. Kebutuhan itu, ya, untuk orang dewasa, untuk orang anak itu ada penetapannya, dan juga kita sebagai tenaga kesehatan harus tetap mampu menjaga protokol kesehatan yang kita sudah tahu bersama. Nah, bagaimana dengan pasien kalau sudah terdeteksi dan harus dirawat di rumah sakit? Maka pelepasan sitokin, respon imun terhadap virus dan hiperinflamasi inilah yang berikan gejala klinik pada penderita COVID. Apalagi kalau ada penderita penyakit tambahan, misalnya diabetes mellitus. Penanganannya di rumah sakit adalah menurunkan inflamasi tanpa mengurangi respon imun dan mencegah komplikasi. Ada dua, yaitu obat dan nutrisi. Nah, obat itu baik itu imunomodulator maupun antiinflamasi, dan nutrisi merupakan faktor penentu penting dari status imun, dan malnutrisi menyebabkan gangguan imunitas seluler hormonal. Sehingga, ya, di rumah sakit peran gizi sangat dibutuhkan. Nah,
bagaimana dengan lulusan kita, yaitu Stikers Tanawali Persada? Stikers Tanawali Persada menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki standar-standar etika moral profesionalisme, berkepribadian, memiliki keterampilan klinis yang baik, komunikasi efektif, dan memiliki penguasaan ilmu dan teknologi kesehatan, serta pengendalian resiko infeksi. Demikian pula dengan adanya sikap mawas diri dan pengembangan diri, maka pengelolaan kesehatan di masyarakat, baik itu di komunitas maupun di level rumah sakit, lulusan Stikers ini bisa melakukan tugasnya dalam mengendalikan COVID-19. Jadi ringkasan bahwa menghadapi masa pandemi ini merupakan masa di mana semua komponen masyarakat, pemerintah maupun petugas kesehatan harus mengambil peran. Stikers Tanawali Persada berperan selain mengedukasi, mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol dan memutus rantai penyebaran virus, maka masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi pentingnya meningkatkan daya tahan tubuh. Prinsip dalam meningkatkan daya tahan tubuh adalah menjaga berat badan normal, menjaga asupan makanan yang beragam sehingga dapat asupan berbagai macam zat gizi. Berbagai zat gizi makro dan zat gizi mikro di dalam tubuh akan bekerja bersama-sama secara harmoni untuk menjaga tubuh kita dari serangan infeksi termasuk COVID-19. Selain itu juga paparan sinar matahari ini sangat penting sehingga lulusan kita kali ini harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat baik pada saat sebelum sakit juga pada saat sakit. Nah, bravo Stikers Tanawali Persada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.